bersyukur kepada Tuhan yang sudah memberikan kepada saya kepercayaan untuk bersaksi malam ini. Yang kedua, saya juga mau berterima kasih kepada pimpinan Love yang sudah memberikan saya kesempatan untuk bersaksi. Yang ketiga, saya juga bersyukur kepada Tuhan untuk kita bisa bertemu di Zoom ini, di Love, melalui Zoom ini. Meskipun kita tidak bertemu secara langsung, tapi melalui teknologi seperti ini, kita bisa menjadi berkat, berbagi satu dengan yang lain, dan saya percaya waktu-waktu ini adalah waktu-waktu di mana kita saling memberkati. Sebelum saya bersaksi, saya mau baca dari firman Tuhan Matius 28 ayat 19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saya mau bersaksi tentang pelayanan taksi ministry dari suami saya, yang sudah berlangsung dari tahun 1990 sampai 2018 dan sekarang dia sudah pensiun. Dan meskipun pensiun, dia tetap masih bersaksi. Ya, puji Tuhan, menceritakan kasih Tuhan yang luar biasa. Begitu banyak suka dan duka yang kami alami, tetapi banyak cerita-cerita penginjilan yang sangat berkesan, yang sungguh waktu kami mengingatnya, kami menjadi tersenyum dan sungguh bersuka cita. Ada banyak sekali, tetapi hari ini saya mencoba menceritakannya beberapa saja secara singkat, supaya tidak nanti membuang waktu, tapi biar kiranya ini bisa menjadi berkat. Pertama saya mau cerita tentang satu hari suami saya biasa menyetir ya, jadi dia memakai sarana taksi sebagai sarana untuk menginjil. Jadi satu hari waktu dia lagi nyetir taksi, tiba-tiba di jalan begitu ya, Tuhan suruh stop, minggir, berhenti di pinggir. Terus dia heran, kok suruh stop? Kan nggak ada penumpang, nggak ada siapa-siapa, kok disuruh stop sih? Pokoknya stop. Ya udah, dia nurut aja, dia minggir, dia stop. Diam-diam begitu ya, di pinggir. Terus dia lihat kiri kanan, kok nggak ada orang sih Tuhan? Tidak lama, itu ada bapak-bapak seperti pedagang asongan yang sangat-sangat sudah tua. Itu bawa termos, bawa kayak minuman-minuman saset gitu ya, ada kopi, ada teh dan sebagainya. Suami saya langsung ngerti. Dia turun dari taksi, dia pesen minuman. Waktu itu saya lupa dia cerita dia pesen teh apa kopi gitu. Lalu ada kayak tempat duduk di pinggir jalan gitu, dia duduk, dia ajak ini bapak. Tangannya juga udah rada begini-begini kemeter karena udah tua banget. Nah, jadi wah, suami saya bilang, wah Tuhan tuh sayang banget ya sama ini bapak, luar biasa, bukan kebetulan. Dan ini bapak sendirian. Biasanya kan kalau orang pedagang asongan-asongan kayak gitu kan suka rame-rame, dia enggak, dia sendirian. Jadi langsung suami saya mulai cerita tentang kasih Yesus, cerita kebaikan Tuhan, cerita macam-macam sama dia. Dan puji Tuhan, bapak ini udah umurnya 70 berapa gitu. Mungkin keadaannya yang serba susah jadi membuat dia kelihatan sangat tua gitu ya. Dan puji Tuhan pada akhirnya dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Makanya waktu pulang suami saya cerita seneng bukan main. Ya itu satu yang berkesan. Ada lagi ya, saya ceritanya agak pendek-pendekin supaya bisa dapat banyak ya. Satu lagi cerita satu anak muda yang bernama Bobby. Jadi suami saya ketemu dia di airport, dia baru turun dari Singapura, habis berobat, dia sakit kanker di dekat rahangnya ini, besar banget.
dia berobat ke Jakarta, lalu ke Singapura. Dan dia bertemu dengan suami saya di airport, dia orang Makassar. Suami saya ceritakan tentang kasih Yesus, pertolongan Tuhan, dan sebagainya. Akhirnya dia terima Yesus dan dia percaya Yesus. Suami saya terus bina dia, terus kasih dia imannya supaya bertumbuh dan sebagainya. Kami nengokin, dia tinggalnya agak jauh di Jakarta Selatan. Dan suami saya berusaha untuk bisa membuat seperti pemuritan kepada dia. Meskipun pada akhirnya ceritanya kurang happy ending, tapi satu hal kami percaya dia meninggal masuk ke dalam surga karena dia sudah percaya Yesus dan terima Yesus, dan dia tidak takut meninggal karena dia percaya ada hidup yang kekal. Dan kita sangat senang sekali karena ternyata seluruh keluarganya itu begitu bagaimana ya ceritanya. Jadi begini, dia kasih tahu keluarganya tentang Yesus. Jadi keluarganya juga jadi percaya Yesus. Lalu mereka karena tidak ada siapa-siapa, tidak banyak keluarga family di Jakarta, jadi ya mereka hanya sekelompok orang itu saja, dan puji Tuhan seluruh keluarga bisa datang kepada Tuhan. Terus ada lagi cerita lain lagi, satu orang suami saya dapat penumpang, orang ini mau bunuh diri. Jadi waktu itu hujan, rintik-rintik, Roh Kudus tuntun suami saya pergi ke perumahan yang sepi, nggak ada orang, tapi disuruh masuk ke situ. Jadi suami saya ikut aja masuk. Waktu masuk, dia lihat ada orang pakai payung dalam kerintikan hujan itu, tapi bukan jalan, kayak bengong, kayak mau melakukan sesuatu. Akhirnya suami saya buka pintu, panggil-panggil dia. Ternyata lucunya apa? Dia bukan mau naik taksi, tapi karena dia lihat suami saya panggil-panggil, dia masuk ke dalam taksi. Puji Tuhan, suami saya ceritakan tentang kasih Yesus dan sebagainya kepada dia. Apa yang terjadi, saudara? Tahu, dia bilang, Bapak selamatkan saya. Kenapa? Suami saya heran. Tadi saya udah mau bunuh diri. Suami saya kaget. Aduh Tuhan, kau dahsyat banget, sayang bener sama ini orang. Iya, saya tadi udah mau bunuh diri, Pak. Saya lagi ancang-ancang mau loncat dari mana. Aduh, akhirnya suami saya kasih tahu Tuhan Yesus, cerita tentang Tuhan Yesus. Dia ada pengharapan di dalam Yesus. Akhirnya dia bertobat, dia terima Yesus, dia hidupnya diubahkan. Kenapa dia mau bunuh diri? Karena dia bangkrut, dia hampir kehilangan keluarga. Pokoknya dia udah marit-marit rasanya hidupnya. Dan puji Tuhan, akhirnya dia percaya Yesus, dia bertobat, dia bertumbuh luar biasa. Dan sekarang dia menjadi seorang pendeta memegang jemaat yang ada di luar negeri. Dan orang ini menjadi pendeta yang sekarang jadi, saya bilang boleh dikatakan pendeta yang cukup terkenal ya, ada di luar negeri. Tapi saya nggak boleh sebutin namanya. Dan puji Tuhan kami bangga dengan dia, dan waktu dia ingat suami saya, dia suka telepon. Kami terus mendoakan pelayanannya supaya berbuah banyak. Dan seluruh keluarganya diselamatkan. Dan dia cerita sama kami setelah dia bertobat, dia bisa kembali lagi punya anak satu. Dan kita senang banget. Lalu ada lagi cerita yang lain lagi. Nah ini cerita tentang kami pribadi. Jadi pada suatu hari kami akan pergi ke kondangan. Karena terburu-buru dan waktunya begitu mepet, lagian macet dan sebagainya. Jadi kami melewati Jalan Tamrin, karena kami akan kondangan di Grand Hyatt atau apa, kami lupa persisnya, karena itu sudah cukup lama. Tapi ini sangat berkesan, karena benar-benar Tuhan adalah tempat perlindungan kami yang luar biasa. Jadi waktu itu, mobil suami saya itu paling depan, lampu merah di Tamrin, kalau nggak salah itu depan Sarinah, itu mobil kami paling depan. Nah, jadi waktu lampu hijau, lampu hijau berganti, suami saya tancap gas dong untuk
paling duluan kan paling cepat gitu. Tapi tiba-tiba waktu yang bersamaan suami saya injek gas, yang bersamaan itu di jalur lambat tempat motor-motor yang khusus untuk motor tidak campur dengan mobil, itu tiba-tiba terdengar sesuatu yang kencang sekali, dan meskipun itu terjadinya keras sekali di daerah motor, yang lucunya suami saya injek rem. Injek rem mendadak, tapi untung di belakang tidak tabrak kami. Dia injek rem mendadak, langsung rem. Jadi kami berhenti, diam-diam begitu. Itu motor loncat dari jalur lambat motor itu bisa ke depan mobil kami. Dan yang paling mengerikan, waktu saya buka kaca, saya bilang, Pi, jangan jalan dulu. Memang suami saya diam-diam. Itu di ban mobil kami yang saya dudukin sebelah kiri di ban, itu ada baju pink. Dan di situ ada kepala perempuan di situ. Saya sampai teriak, aduh, saya bilang, aduh Tuhan Yesus, tolong, saya teriak-teriak. Tuhan Yesus, tolong. Jadi itu ada kepalanya persis di bawah ban mobil. Jadi kalau mobil kami tidak ngerem, itu pasti kegiling. Persis sekali. Aduh, saya sampai gemetaran bukan main. Saya bilang, Tuhan Yesus tolong. Dan puji Tuhan dia jatuh begitu, nggak apa-apa, dia bangun. Dan orang-orang menolong motornya diangkat karena ternyata ada motor lain yang tabrak motor dia begitu keras sehingga motornya itu loncat ke jalur mobil. Jadi waktu setelah semua selesai, kami berjalan lagi. Saya tanya suami saya, Har, kok kamu mendadak bisa pas begitu berhenti? Terus dia bilang, aku juga nggak tahu. Karena tiba-tiba ada yang bilang di dalam aku, berhenti, aku cuma nurut, kata dia. Aku juga nggak tahu alasannya berhenti, karena di depan nggak ada mobil, di samping kiri kanan nggak ada mobil. Paling pertama mobil ya kita. Pokoknya aku dibilang berhenti, ya aku nurut. Aku injek rem, aku berhenti pokoknya. Aduh Tuhan, terima kasih. Benar-benar Tuhan luar biasa. Saya bilang, Har, coba kamu bandel ya, nggak mau ngerem, mati dia bisa kelindas. Aduh, saya bilang, Tuhan, perlindungan-Mu tuh dahsyat. Engkau betul-betul Yehova Nisi, perlindungan kami. Sebelum kami jalan lagi mobil, kami berdoa dulu, bilang, Tuhan terima kasih. Orang itu nggak kelindas, orang itu tidak kena celaka, dan kami jalan lagi. Ada lagi, cerita lain lagi, tapi saya mau cepat saja, yaitu sering mobil ditabrak sama orang, sama motor, dan mobilnya itu bodinya jadi jelek. Apalagi spion, nggak tahu, mungkin sudah 7 kali copot, hilang, udah nabrak orangnya, ada yang bilang sorry terus jalan, tapi ada juga nggak sorry, nggak apa, jalan aja meskipun kaca spionnya itu rusak, jatuh. Dan akhirnya itu mobil, meskipun dirawat suami saya, mesinnya bagus, semuanya bagus, tapi bodinya itu udah jelek, nggak keruan. Tapi suami saya sangat-sangat sayang. Sampai akhirnya, tahun 2018, mobil sudah tua, suami saya juga sudah tua, kemudian kantor presiden taksi yang suami saya pakai labelnya, biasa seperti Bluebird dan sebagainya, ini presiden taksi. Sudah tua dan kantornya mau tutup. Jadi suami saya harus ganti plat mobil menjadi hitam. Jadi seperti mobil biasa gitu ya. Akhirnya mobil diganti mobil hitam seperti biasa, tapi tetap bodinya ya jelek, nggak bagus. Tapi suami saya sayang banget sama itu mobil. Pokoknya dia bangga banget kemana-mana, ini mobil sudah pelayanan bersama saya 10 tahun dan sudah 3 kali ganti mobil, dan ini mobil sudah 10 tahun bersama dia, dan dia senang banget. Sampai pada satu hari ada seorang anak muda bilang begini sama dia, Om, tolong ya, saya punya ini mobil buat Om, tapi saya mau Om jual dulu ini mobil.
Kalau enggak nanti ini mobil om sayang banget nggak dijual akhirnya, katanya. Ya bener sih, karena dia sayang banget akhirnya nggak dijual. Tapi om mesti jual ini mobil. Dan suami saya bilang sama saya waktu pulang, oke, kita berdoa, minta Tuhan pimpin siapa yang akan beli mobil ini. Dan kita berdoa, langsung Roh Kudus kasih tahu. Montir yang biasa merawat mobil ini pernah bilang sama Hardi, Pak, kalau Bapak sudah bosen dengan mobil ini, mau dijual, jualnya ke saya ya. Saya mau, Pak, ini mobil dalamnya masih bagus banget, cuman bodinya aja ditabrakin orang gitu ya. Oke, jadi suami saya langsung ingat dia, langsung suami saya tawarin ke dia, ada nggak orang jual mobil cepet kayak jual, apa tahu deh, pokoknya begitu diomong, ditawar, langsung jadi. Ditawarin ini mobil saya mau jual. Oke Pak, saya mau. Langsung dibayar, bayangkan. Aduh Tuhan itu dahsyat. Biasanya orang mau cari mobil, jual mobil, bingung, cari-cari. Ini enggak, langsung ditelepon, langsung oke. Dia bilang, Pak, hari itu juga dia bayar. Dan suami saya bilang sama ini anak muda, mobil sudah dijual. Nah begitu, rupanya ini anak muda nggak betah juga lihat si Om udah bawa mobil kayak begini ya. Itu saya percaya sedang itu terjadi pada bulan Juni. Masa pandemi ini setiap orang pengen pegang uang yang dia punya, tapi anak muda ini enggak. Dia mau melakukan apa yang Tuhan mau dia lakukan. Dan saya terus terang surprise. Karena apa? Masa pandemi semua orang berusaha irit, berusaha hemat. Sebaliknya dia dengan murah hati mau kasih mobil itu. Dan mobil itu meskipun tidak baru, tetapi mobil itu sangat-sangat mulus. Luar dalam mesinnya semua seperti baru. Tuhan itu dahsyat luar biasa. Kenapa? Karena sebelumnya suami saya menjual mobil taksi itu, dia rawatin mesinnya dan sebagainya. Dia bilang, nanti kalau ada orang beli mobil ini, orang ini akan senang. Karena mobil ini benar-benar saya ganti oli yang bagus, bayangin dibeliin olinya tuh yang mahal, pokoknya semua yang serba bagus. Waktu kami mendapat mobil ini, dan orang itu sebelum menyerahkannya pada kami, dia mengganti aki baru, segalanya baru, dan sebagainya. Terus sesuatu kami belajar. Firman Tuhan bilang, apa yang kita tabur, kita pasti tuai. Jadi suami saya bilang, ih luar biasa ya, Tuhan dahsyat banget. Aku pikir mobil kita yang lama itu aku rawat yang baik supaya orang yang beli senang. Ternyata orang ini jual mobil, dia juga anak Tuhan. Dia bilang nanti yang beli mobil biar senang. Yang pakai mobil ini biar diberkatin Tuhan dan sebagainya. Saya sangat bersyukur Tuhan itu luar biasa. Yang kami nggak sangka-sangka dan nggak kepikir, tapi Tuhan sudah sediakan yang terbaik. Dan puji Tuhan, sejak dikasih mobil itu kami melakukan banyak hal yang saya percaya Tuhan itu luar biasa. Musim pandemi ini, kita banyak orang bilang, aduh saya ngapain ya di rumah, saya bingung. Oh kalau kami berdua malah kesibukan. Terus terang, kesibukan. Kami banyak melakukan hal-hal yang Tuhan taruh di hati kami. Kami ada pelayanan yang namanya J Slow Kids dengan adik saya, Ana. Ya pasti ibu-ibu di Love ini sudah kenal dia. Dan kami ada dana. Jadi kami berdoa, Tuhan, Engkau mau apa yang kami lakukan dengan dana ini? Tuhan ingatkan banyak orang yang butuh sembako. Banyak orang yang butuh makan jadi. Makan dikasih makan nasi bungkus langsung makan. Karena memang mereka nggak punya rumah tinggal, di pinggir jalan, tunawisma, dan sebagainya. Saya udah lebih ya, lebih dari 15 menit ya. Karena waktu saya kan cuma 15 menit. Ya, sudah lebih ya Bu ya. Bentar lagi boleh. Oke. Jadi terus kami melakukan itu. Kami buat sembako, kami buat nasi bungkus, lalu kami bagikan pakai mobil itu. Aduh ibu-ibu luar biasa Tuhan. Tuhan itu Allah yang luar biasa. Kami berdoa, kemana kami akan pergi, kami berdoa. Dan Tuhan bisa tunjukin kemana-kemana. Itu betul-betul amazing buat kita ya.
Pernah satu saat uh, kami udah pergi, tapi nggak ada perasaan bahwa orang-orang ini di pinggir jalan butuh makan. Jadi Tuhan kemana ya? Kita berdoa. Langsung Roh Kudus ingetin kami, pergi ke tempat yang dulu kami pernah pelayanan, dekat daerah Kalijodo. Ke daerah Kalijodo itu udah nggak ada orang, saya bilang udah berubah, sekarang udah jadi taman bermain, nggak ada orang ternyata di situ. Ternyata bukan di situ, tapi dekat daerah situ, di sepanjang itu jalan Menjelambar itu, begitu banyak orang yang sangat-sangat membutuhkan makanan. Dan mereka sangat-sangat berterima kasih dan bersyukur. Bapak Ibu tahu nggak, mereka lapar itu sampai gemeteran. Aduh, saya sampai pulang tuh, aduh Tuhan Engkau luar biasa. Sampai waktu saya pergi lewatin seperti gerobak-gerobak gitu, kami punya nasi bungkus tinggal sedikit, nggak cukup orang segitu agak banyak. Lalu saya teriak, saya bilang, Pak, saya minta maaf. Ini saya tinggal 6 apa tinggal 7 bungkus. Jadi Bapak nggak kebagian semua, saya takut dikeroyok juga, terus terang aja. Orangnya lumayan banget. Terus dia bilang apa? Nggak apa-apa Bu, lain kali kan ada, kata dia gitu. Aduh Tuhan terima kasih nih orang baik-baik. Saya bilang, iya Pak, maaf ya Pak ya. Jadi adanya cuma segini, tinggal segini. Bahkan waktu kami bagikan ada tukang bajai, mereka nggak malu, Bu, saya juga butuh, Bu. Oke, saya bagi juga. Jadi Bapak Ibu, biarlah waktu-waktu seperti ini kita bisa pakai sebagai anak Tuhan untuk menjadi berkat. Dan waktu saya bagikan, saya bilang apa? Saya nggak bilang dari saya nggak bilang, saya bilang ini dari Tuhan Yesus. Suami saya selalu bilang, jangan lupa sebut ini dari Tuhan Yesus. Biar dia dengar nama Tuhan Yesus. Paling tidak dia pernah dengar itu nama Tuhan Yesus. Nama yang bisa menolong. Saya kira saya udah cukup ya. Oke, lain kali nanti sambung, bisa banyak kesaksian lainnya. Kiranya ini jadi berkat. Biar meskipun pandemi kita tetap bisa menginjil. Suami saya juga masih menginjil. Meskipun pandemi kita bisa masih melakukan hal-hal yang Tuhan mau kita kerjakan. Let's do it.